Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonatan Radja dengan nomor stambuk A221201009. Kenalkan, saya Delia Nur Aliza dengan NIM A2212010. Nama saya Andi Batu dengan NIM A221201110. Perkenalkan, nama saya Heronia Widya Mufu, stambuk A221201161. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi terkait tema hilangnya biodiversity, punahnya peradaban umat manusia. Dengan judul materi yang kami ambil yaitu hilangnya keanekaragaman hayati berdampak pada manusia. Tujuan pembuatan video kami kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah biodiversity. Pada video kali ini ada 4 pokok pembahasan yang akan kami jelaskan, yaitu sebagai berikut. Pertama, saya akan menjelaskan gambaran mengenai hilangnya keanekaragaman hayati yang berdampak pada peradaban manusia. Hilangnya keanekaragaman hayati merupakan peristiwa penurunan keanekaragaman hayati atau biodiversitas yang antara lain disebabkan oleh punahnya spesies, tumbuhan atau hewan di seluruh dunia, serta pengurangan atau hilangnya spesies secara lokal di habitat tertentu. Berikut contoh gambaran mengenai hilangnya keanekaragaman hayati yang berdampak pada peradaban manusia. Keanekaragaman hayati yang berkurang akan mengarah pada penurunan manfaat ekosistem dan pada akhirnya menimbulkan bahaya langsung bagi ketahanan pangan yang akan berdampak bagi manusia. Yang berikutnya merupakan faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati merupakan peristiwa penurunan keanekaragaman hayati atau biodiversitas yang disebabkan oleh punahnya spesies di seluruh dunia, serta pengurangan atau hilangnya spesies secara lokal di habitat tertentu. Adapun faktor utama yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yaitu yang pertama, peningkatan populasi manusia. Peningkatan populasi manusia berakibat pada meningkatnya konsumsi, yang merupakan penyebab utama penurunan dan hilangnya habitat bagi keanekaragaman hayati. Yang kedua yaitu kerusakan habitat. Kerusakan habitat dapat menyebabkan degradasi dan hilangnya habitat. Hal ini dapat menyebabkan berbagai macam spesies dalam jumlah yang banyak terancam punah. Faktor berikutnya yaitu perubahan iklim atau pemanasan global. Perubahan iklim atau pemanasan global dapat menyebabkan perubahan habitat, baik di laut maupun di daratan. Yang keempat adalah eksploitasi yang berlebihan. Eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan sumber daya menurun, bahkan musnah. Contohnya yaitu eksploitasi berlebihan pada hutan dan eksploitasi berlebihan pada ikan di laut. Yang kelima adalah pencemaran lingkungan. Limbah industri dan rumah tangga berpotensi menurunkan keanekaragaman hayati karena dapat membunuh berbagai jenis makhluk hidup di perairan maupun di darat. Kemudian, limbah sampah anorganik khususnya plastik dapat mencemari tanah dan air sehingga dapat membunuh organisme-organisme pengurai di dalam tanah seperti cacing dan dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Faktor yang terakhir yaitu datangnya spesies asing, di mana spesies asing yang datang dan berkompetisi memperebutkan tempat dan makanan dapat membunuh tumbuhan dan hewan asli pada suatu ekosistem. Di sini saya menjelaskan 3 upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama, melakukan tebang pilih. Salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk memelihara keanekaragaman hayati adalah dengan melakukan tebang pilih. Tebang pilih merupakan proses seleksi atau memilih dalam menentukan pohon yang cocok untuk ditebang. Hal ini dilakukan agar pohon di wilayah tersebut tidak berkurang secara drastis. Kemudian yang kedua yaitu pelestarian alam. Pelestarian alam merupakan upaya yang dapat dilakukan manusia untuk memelihara keanekaragaman hayati. Pelestarian alam sendiri merupakan bentuk usaha untuk menjaga tumbuhan atau hewan supaya tidak punah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara ex situ dan in situ. Ex situ merupakan pelestarian alam di luar habitat aslinya, sedangkan in situ merupakan pelestarian alam di dalam habitat asli dari makhluk hidup tersebut. Dan yang terakhir yaitu reboisasi.
reboisasi atau penghijauan kembali merupakan salah satu upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Salah satu contoh dari reboisasi ialah menanam pohon di hutan atau di ruang terbuka. Baik, di sini saya akan membahas peran keanekaragaman hayati bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Langsung saja, perannya yaitu ia menjadi bagian penting dalam rantai kehidupan manusia yang berperan sebagai life support system seperti rantai pangan, siklus hidrologi, siklus energi, bioprospecting, dan lain-lain. Keanekaragaman hayati bagi kesejahteraan bangsa dan negara, contohnya negara Indonesia. Ia dapat bermanfaat di Indonesia. Manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia yaitu untuk pelestarian fungsi dan tata air, tata udara, tata guna, tata tanah, dan juga sangat strategis bagi pengembangan pertanian, yaitu pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan energi biomasa secara berkelanjutan, selain sebagai potensi ekowisata. Kemudian, keanekaragaman hayati sangat penting bagi manusia, karena yaitu pertama, nilai atau manfaat yang dapat disumbangkan bagi kelangsungan hidup manusia, baik secara jasmani maupun rohani, secara langsung maupun tidak langsung, serta bagi kelangsungan keberadaan keanekaragaman hayati itu sendiri. Keanekaragaman hayati meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dunia bahwa sumber pangan dan nutrisi seperti sumber kesehatan sangatlah bergantung kepada biodiversitas atau keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Keragaman yang disediakan oleh alam sangat bermanfaat bagi keberadaan dan kesejahteraan manusia sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. Keanekaragaman hayati juga berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, restorasi ekosistem, air bersih, dan pemberantasan kelaparan di dunia. Indonesia sebagai negeri memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan telah banyak memberikan manfaat pada semua aspek kehidupan bumi, khususnya manusia.